Semua Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Shalom. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan lanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar sudah lama dikirimkan ke saya. Tetapi baru kali ini saya sempat untuk menjawabnya karena begitu banyak hal-hal yang lain yang harus saya kerjakan. Nah, pertanyaan sekarang yang diajukan kepada saya ini berasal dari saudari Maninta Simanjuntak di Medan ya. Pertanyaannya adalah, selamat sore Romo, selamat sore juga. Romo, aku nggak percaya bahwa arwah nenek moyangku itu bisa menjagai aku. Seperti arwah Raja Sisingamangaraja. Gitu Romo, menurutku itu adalah dosa besar yang termasuk mendoakan Tuhan, yang meragukan kemahakuasaannya. Iya kan Romo? Tapi kan Romo, di sekelilingku masih banyak yang mempercayai bahwa arwah opungnya masih bisa menjaga mereka katanya. Mohon penjelasannya Romo, dan tolong Romo sertakan ayat dari Alkitab, karena aku ingin mengatakan kepada mereka bahwa itu salah. Tapi aku nggak ada bekal Romo. Tolong ya Romo, sebelumnya aku ucapkan terima kasih Romo, karena selalu merepotkan Romo dengan pertanyaan. Saudari Maninta Simanjuntak, keraguan-raguan saudari mengenai keyakinan ini memang ada benarnya. Ya memang banyak agama-agama yang dasarnya bukan Alkitab, percaya seperti itu. Tetapi kalau kita dasarnya adalah iman Kristen dan dasarnya pada Alkitab, ya bukan begitu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika seseorang itu sudah meninggal, itu tempatnya sudah ditetapkan. Untuk mereka yang nantinya akan diselamatkan masuk ke surga, itu akan ditempatkan ke Firdaus. Firdaus adalah tempat penantian yang melaksana surga, tetapi belum surga itu sendiri. Itu yang kita baca di dalam Lukas pasal 16. Ayatnya yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu. Nah, matilah orang miskin ini. Orang miskin ini namanya Lazarus di dalam kisah ini. Nah, Lazarus itu dari bahasa Ibrani Elias, Lazar, yang Lazar itu perpendekan dari kata Eliazar. Eliazar artinya Allahku adalah penolong. Berarti ini simbol daripada orang yang percaya kepada Tuhan, yang memohon pertolongan Tuhan. Sementara dalam kisah itu, dari ayat 19, kita melihat ada orang kaya yang tidak punya nama. Berarti orang ini namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu kitab di mana orang akan diselamatkan nanti. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu lambang orang yang tidak percaya, orang yang tidak akan diselamatkan, makanya tanpa nama. Sementara orang yang beriman itu ada namanya karena namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar. Namamu ada terdaftar di surga, maka punya nama. Demikian juga kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat. Ya tentunya kalau di Yerusalem surgawi ada beribu-ribu malaikat, terus? Suatu kumpulan yang meriah. Terus? Dan kepada jemaat. Dan kepada gereja. Jadi di surga itu ada gereja, bukan hanya di dunia ini saja. Gereja siapa? Anak-anak sulung. Yaitu orang yang akan diselamatkan, yang namanya terdaftar. Namanya terdaftar di surga. Jadi punya nama.
Nah, makanya yang di dalam Lukas pasal 16 ini, ayat yang ke-22, namanya Lazarus, berarti itu lambang orang yang memang diselamatkan. Dia digambarkan sebagai pengemis, karena keselamatan itu bukan perbuatan kita. Kita mengemis kasih karunia Allah, kita memohon dari kasih karunia Allah, Allah yang memberi keselamatan. Bukan sekedar perbuatan kita sendiri, maka dilambangkan sebagai pengemis. Ayat 22 baca lagi dari Lukas 16 itu. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, dibawa oleh malaikat-malaikat orang yang mau diselamatkan ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham tempat orang-orang kudus berkumpul. Itulah gereja Anak Sulung tadi, itulah ke Yerusalem baru tadi, itulah Firdaus tadi. Jadi orang yang akan diselamatkan, yang percaya pada Kristus, itu sudah ditetapkan tempatnya. Tidak mungkin keluyuran atau gentayangan jadi roh yang gentayangan ke sana kemari. Enggak. Sementara orang yang tidak beriman, apa yang terjadi? Ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati. Ya, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita. Ya, yang menderita bukan tubuhnya, yang menderita adalah rohnya. Terputus dari hidupnya Allah, terputus dari kebahagiaan surgawi, dari kebahagiaan ilahi, dia menderita. Dengan demikian menurut Alkitab, roh orang mati itu ketika keluar dari tubuhnya sudah ditetapkan tempatnya masing-masing. Ada yang di Firdaus, yaitu tempat penantian untuk mereka yang nanti akan diselamatkan. Ada yang di tempat siksa, yang namanya Tartarus. Dari mana itu nama itu munculnya, Romo? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sih tidak ada. Adanya di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya ya. Saya bacakan di sini. Dari 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-4. Coba bacakan di dalam bahasa Indonesianya dulu. 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke. Igar, sebab jika Otheos Allah angelon amartisanton, malaikat-malaikat yang telah berdosa, uk evisato, tidak menyayangkan, Allah siresofu, lalu melemparkan Tartarosas ke dalam Tartarus. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai neraka. Neraka itu bukan Tartarus. Neraka itu Kolasis, tempat siksa. Tartarus itu tempat penantian. Buktinya apa? Malaikat-malaikat yang berdosa itu dilemparkan kepada Tartarus, ya, kepada gua-gua yang gelap. Di Tartarus pada gua-gua yang gelap, artinya tempat yang gelap itu. Paradoken diserahkan kepada gua gelap di Tartarus itu. Iskrisin Tirumenos dijaga untuk penghakiman nantinya. Jadi mereka masuk belum dihakimi ini, masuk ke situ langsung. Padahal masuk neraka itu sesudah penghakiman, sesudah kebangkitan kita Kristus datang. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang... Nah, jadi itu hidup yang kekal. Untuk masuk, ya bahasa umumnya, masuk surga, itu harus bangkit dulu dari kematian. Dan itu setelah apa? Setelah penghakiman pada akhir zaman. Terus? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat... Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, jadi hukuman pun, neraka pun terjadi sesudah Kristus datang. Ini kan Kristus belum datang. Dan malaikat-malaikat itu tuh dimasukkan ke tempat ini namanya Tartarus. Nah, kalau orang-orang yang hidup berdosa itu mengikuti iblis itu akan berada di tempatnya iblis, padahal tempatnya di Tartarus, berarti mereka nantinya di neraka ya. Kalau pada akhirnya di api yang kekal. Tapi sekarang ya di mana iblis ada, mereka juga berada.
Coba kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat. Nah, ini gambaran tentang penghakiman akhir. Orang-orang yang berdosa yang hidupnya mengikuti jalannya iblis, mereka akan ditempatkan di tempat di mana iblis berada. Dan orang-orang berdosa yang mengikuti jalan dunia ini sekarang tunduk kepada iblis ini. Coba kita baca di dalam Efesus 22, Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kalau kita mengikuti jalan dunia apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa. Nah, jadi kalau mengikuti jalan dunia, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Yaitu roh Ya, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka, yaitu iblis. Berarti orang berdosa itu tunduk pada kemauannya iblis. Dan iblis itu punya pasukan-pasukan tuh roh-roh jahat ini. Dan roh-roh jahat dan tentunya dengan iblis yang berada dalam di dalam Tartarusas itu. Barang siapa yang hidup mengikuti jalannya iblis, mengikuti jalannya hawa nafsu, mengikuti jalan dunia ini, maka dia juga akan berada di tempatnya iblis itu berada. Nah, kalau iblis dan roh-roh jahatnya itu nantinya di neraka, orang-orang itu masuk neraka, dan sekarang roh-roh jahat dan iblis itu berada di Tartarus, berarti sebelum ke penghakiman, orang-orang ini juga berada di dalam Tartarus. Oleh karena itu, di dalam ajaran Kristen, tidak ada roh gentayangan. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang mendampingi dan lain-lain, bagi orang percaya yang mendampingi bukan roh gentayangan, rohnya orang mati yang mengikuti dia. Enggak. Ada yang mendampingi menurut keyakinan Gereja Purba, tetapi itu malaikat bagi orang yang beriman. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 12. Jadi ketika Petrus keluar dari penjara, ya, lalu dia datang kepada rumah Maria, ibunya Yohanes Markus yang menulis Injil itu, ya. Ayat 11-12. Dan setelah sadar akan dirinya, maksudnya Petrus ini, ya. Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan. Karena dia tadi di penjara, tangannya diikat, malaikat datang, lalu rantainya lepas sendiri, lalu pintu penjara juga lepas, dia bisa keluar. Maka dia mengatakan, Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk aku. Terus akhirnya? Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Ya, dia pergi ke rumah Maria. Rumahnya siapa? Ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Itulah penulis Injil Markus. Ya, terus? Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kelihatannya mereka sedang berkumpul untuk mendoakan Petrus supaya keluar dari penjara. Terus? Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Terus? Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikat. Nah, ketika diberitahu orang-orang yang sudah berdoa itu, Petrus ada di situ. Mereka tahu Petrus dalam penjara, gimana bisa di depan pintu. Dan dia menyatakan, iya memang dia harus itu. Maka dia dimarahi sama yang lain. Kamu mengigau. Tapi selanjutnya, iya tidak, memang dia ada di situ. Jawabnya apa? Itu malaikatnya. Berarti Gereja Purba, orang-orang Kristen Purba percaya bahwa Petrus punya malaikat yang melindungi dia. Dan kita percaya di dalam Gereja Ortodoks bahwa ada malaikat yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman yang pada waktu baptisan kita ada doa mengatakan, kirimkanlah malaikatmu. Yaitu menjadi malaikat yang melindungi kita, malaikat yang mendoakan kita. Bahkan anak kecil sebelum tahu berdosa, itu masing-masing punya malaikatnya sendiri. Coba kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat 10. Ingatlah
jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Nah, jadi setiap anak kecil ada malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapa. Artinya apa? Mendoakan anak ini. Jadi memang ada malaikat yang melindungi, yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga keselamatan anak kecil yang belum tahu berbuat dosa dan orang dewasa yang bertobat yang telah menjadi beriman. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, yang hidup di dalam hidup duniawi, dikatakan dalam Efesus 2 tadi, ayat 2 tadi, coba baca. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Jadi tiap-tiap orang yang hidup dalam dosa diikuti oleh roh ini, oleh roh jahat ini. Lah roh jahat ini bisa ngaku apa saja. Termasuk bisa mengaku sebagai opungnya, mengaku sebagai siapa. Tetapi kalau kita orang Kristen, kita tidak diikuti oleh roh-roh semacam ini. Kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Jadi kalau saudara Maninta bertanya, ya mengatakan, aku kok ragu-ragu, ya memang harus ragu-ragu. Sebab tidak ada ajaran seperti itu di dalam Alkitab, ya. Menurutku itu adalah dosa besar yang termasuk menduakan Tuhan, ya. Karena kita percaya pada roh-roh semacam itu, roh-roh orang mati, padahal itu bukan orang mati, itu roh jahat. Makanya kita dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ini kata Musa kepada bangsa Israel. Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Jangan belajar berlaku sesuai yang dilakukan kekejian bangsa-bangsa itu. Apa itu? Di antaramu janganlah dapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Penyembahan berhala ini terus. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, dukun-dukun itu semua, seorang pemantra terus, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, bertanya kepada roh peramal yang kerasukan, yang meminta petunjuk kepada orang, bertanya pada petunjuk pada orang mati, opungnya lah, siapalah. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sebab orang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi, saudari Maninta, saudari itu tidak salah. Ya, tidak salah bahwa saudari tidak percaya itu sisa dari ajaran-ajaran agama lama. Yang dasarnya bukan Alkitab, yang dasarnya adalah penyembahan nenek moyang. Nah, kita tidak percaya pada yang begitu. Kita percaya bahwa yang ada yang mendampingi kita, tapi malaikat Tuhan. Kalau kita beriman, dan ada yang mendampingi, yang menyertai kita, mendorong kita untuk berbuat jahat, yaitu roh penguasa kerajaan angkasa yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itulah ajaran Alkitab, ya. Bahwa agama lain percaya sebaliknya, yaitu urusan agama itu. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran Alkitab, itulah ajaran Alkitab itu. Terima kasih saudara Maninta, semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selalu terberkati dan sangat termurni.